Pernahkah kamu kehilangan kekuatan atas tubuhmu? Pernahkah kamu merasa tidak berdaya karena kamu gak bisa menggerakkan jari kamu? Suara kamu juga hilang dan jantungmu seperti berhenti berdetak. Aku pernah mengalaminya dan aku bisa mengatasi masalah ini. Jika kamu terbiasa dengan kondisi ini, maka aku ingin bercerita tentang kisahku. Aku Britney, usiaku 14 tahun dan sekarang aku kelas 8. Aku gak pernah takut sama gelap. Aku gak percaya ada monster di bawah tempat tidur ataupun sinterklas. Karena aku dari kecil selalu berusaha menemukan penjelasan logis untuk setiap fenomena yang tidak aku mengerti. Keinginan untuk menyangkal mitos inilah yang membangkitkan hasratku terhadap fisika. Ternyata, sebagian besar yang tidak dapat dipahami oleh pikiran kita dengan mudah dijelaskan oleh hukum fisika. Jadi gini, kejadiannya terjadi pada tanggal 20 Januari tahun ini. Hari itu biasa aja, gak ada yang beda sama hari lain. Aku tidur jam setengah 12 malam. Biasanya, aku gak pernah ngikutin jadwal ketat apapun dan bisa tidur kapan aja. Ya, antara jam 9 malam atau jam 1 pagi. Tepat setelah aku tertidur, aku mulai bermimpi. Dalam mimpi ini, aku merasakan ketakutan atau lebih tepatnya kengerian dan kedinginan. Dan juga tubuhku lumpuh total. Aku membuka mata dan aku ingin berteriak. Tapi aku gak bisa. Air mata mengalir di wajahku dan aku terus melihat ke langit-langit sendirian dengan ketakutan. Aku pikir aku sedang sekarat. Setelah itu, aku mengumpulkan kekuatan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjerit. Kali ini, aku berhasil. Seluruh kejadian itu berlangsung hanya beberapa detik, tapi bagiku, itu terasa seperti selamanya. Ibu mendengar teriakanku dan berlari ke kamarku. Pada saat itu, aku bisa bergerak dan berbicara. Aku gemetar ketakutan dan menangis. Aku gak pernah merasa sangat takut dalam hidupku. Dan ibu mengatakan kalau itu hanya mimpi buruk. Aku harus tenang dan kembali tidur. Tapi, aku gak punya kesempatan tidur lagi malam itu. Pada sore keesokan harinya, aku lupa soal kejadian itu. Karena aku nganggep mungkin aku kelelahan. Dan bulan purnama malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Dan kemudian, hal itu terjadi lagi. Dan lagi, hampir setiap malam. Sampai pada titik dimana aku takut tidur. Ibu bahkan membawaku ke dokter. Tapi mereka tidak menemukan apapun. Kami bahkan mencoba air suci dan membuat aku diberkati. Tapi itu semua tidak membantu. Akhirnya setelah bertahan sebulan ini, aku mencari masalahku di internet. Aku gak tahu kenapa, aku gak pernah berpikir untuk melakukan ini sebelumnya. Aku menemukan bahwa aku mengalami kelumpuhan tidur. Nama itu tidak membuatku takut lebih dari kejadiannya. Setelah membaca banyak artikel, aku menyadari kalau nggak ada sains yang dapat menjelaskan apa penyebab kelumpuhan tidur. Banyak orang yang ngalamin, beberapa hanya mengalami ini sekali. Beberapa orang juga mengalami lebih sering. Kondisi ini nggak menimbulkan bahaya nyata bagi kesehatan, tapi sangat mengganggu. Diyakini kalau kelumpuhan tidur dapat dipicu oleh tidur terlentang, stres, terlalu banyak bekerja, tidur terganggu, penerbangan, kekacauan apartemen, tidur di ruangan yang berventilasi buruk, dan paparan terlalu banyak cahaya di malam hari, tapi tidak cukup di siang hari. Aku memutuskan untuk tanya ke teman-teman sekolahku apakah mereka tahu tentang kondisi ini. Ternyata banyak dari mereka yang mengalaminya juga, ya setidaknya 1 kali dalam hidup mereka. Maka aku mengusulkan agar kita yang mengalaminya untuk mencoba mencari solusi bersama. Temanku Jack bilang kalau dia mengalami kelumpuhan tidur beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, ibunya mengambil bantal darinya dan menyuruhnya tidur tanpa bantal. Karena bahan pengisi bantal menyerap energi negatif dan pikiran. Aku mencoba dan pada malam itu memang aku tidak bermimpi buruk. Ya, itu pada prinsipnya tidak bisa terjadi karena aku gak bisa tidur tanpa bantal. Pengalaman ini lucu dan menarik bagiku. Kalau seseorang mengatakan kepadaku beberapa bulan yang lalu bahwa aku akan mencoba untuk menghilangkan energi negatif melalui bantal, aku akan tertawa di wajah mereka dan menyebut mereka gila. Saran Jack ternyata merupakan kegagalan bagi kita semua. Jadi, kita terus mencari solusi untuk masalah kita bersama. Kemudian, aku mengambil inisiatif sendiri. Aku meminta beberapa minggu untuk melakukan percobaan. Setelah itu, aku akan melaporkan hasil yang aku capai. Hal pertama yang aku putuskan adalah merapikan kamarku dan membuang tumpukan sampah yang telah aku kumpulkan. Jujur, seperti kebanyakan remaja, aku tidak pernah bisa menjaga kamarku bersih. Jadi, ada banyak yang harus aku lakukan.
Aku menurunkan semua poster band-band metal dan melepas tirai hitam tebal yang menghalangi cahaya keluar dari kamar. Bahkan di tengah hari, aku menggantinya dengan kain tulip putih. Aku juga menyingkirkan lampu malam yang aku cintai, yang bisa memproyeksikan bintang-bintang malam di langit-langit. Aku menyingkirkan barang-barang, menyapu debu, dan bahkan mengelap jendela dan lantai. Butuh 2 kantong sampah besar untuk membersihkan kamarku dengan benar. Aku nggak tahu ada begitu banyak sampah di kamarku. Membersihkan kamar butuh waktu seharian dan membuatku sangat lelah. Kemudian, aku memulai rencana keduaku, yaitu menggeser waktu tidurku 1 jam lebih awal. Aku membuka jendela untuk ventilasi kamarku, mandi air hangat, dan melompat ke tempat tidur. Malam itu, aku bahkan tidak ingat ketakutanku dan tertidur seperti bayi tidak terlentang, seperti biasa, tapi dengan posisi miring. Aku sangat terkejut karena bangun dengan sinar matahari yang hangat di kulitku. Bukan teror kelumpuhan tidur atau nada alarm yang menggelegar, itu adalah perubahan yang menyenangkan. Setelah pengalaman ini, aku mulai mencoba dan menjaga kamarku tetap rapih dan bersih. Ini bukan karena aku tiba-tiba menjadi anak perempuan yang patut dicontoh, tapi karena rasa takutku mengalami kelumpuhan tidur lagi jauh lebih kuat daripada kemalasanku. Aku memperkenalkan kebiasaan baru ke dalam hidup. Aku memastikan untuk berolahraga di siang hari, beri sirkulasi udara di kamar sebelum tidur, dan mandi. Ia meningkatkan kualitas tidurku begitu banyak. Setelah 2 minggu ini, aku merangkum hasil percobaan kepada teman-teman. Sejak melakukan perubahan ini, aku tidak mengalami kelumpuhan tidur selama 2 minggu. Sebelumnya, hal itu tidak terjadi. Terlama yang aku miliki adalah 3 hari. Jelas bahwa metodeku ini berhasil. Teman-teman sekelasku yang mengikuti saranku juga berhasil. Tapi ada beberapa yang tidak sanggup mengubah hidup mereka. Aku berharap bahwa pengalamanku akan bermanfaat bagi sebagian dari kamu. Tulis di komentar, apa kamu pernah mengalami kelumpuhan tidur dan bagaimana kamu menyingkirkannya?